Para generasi tua Betawi akan selalu dengan bangga bila mengingat kisah Geger Condet. Reruntuhan gedung tua di pertigaan Condet menjadi saksi tentang sebuah kisah perlawanan lama. Sekitar lebih dari 100 tahun yang lalu, di tempat yang dikenal sebagai Villa Nova itu, para petani Betawi menyabotase sebuah pesta yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Peristiwa itulah yang 4 hari kemudian memantik adu nyawa para petani pimpinan Haji Entong Gendut dengan para serdadu marsose Belanda dan centeng-centeng di Batu Ampar. Peristiwa heroik yang terjadi pada sekitar awal tahun 1916 itu, kisahnya dari generasi ke generasi terus dipelihara. Cerita tersebut disampaikan oleh para engkong sebagai bukti bahwa orang Betawi tidak bisa begitu saja diinjak-injak oleh penjajah asing. Namun sebelum dilanjutkan, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini agar Anda terus-menerus mendapatkan update dari channel ini. Saat itu, Lady Rawlinson, seorang tuan tanah berkebangsaan Inggris, memenangkan perkara atas seorang petani tua bernama Pak Taba. Selanjutnya, Lanrat atau pengadilan di Mestir Cornelis atau sekarang menjadi Jatinegara memutuskan untuk menyita seluruh hak milik Pak Taba. Eksekusi pun segera dilakukan. Secara paksa, para petugas pengadilan menyita seluruh harta Pak Taba, termasuk sebidang tanah di kebun Jaimin di sebelah utara. Maka sejak itu jadilah Pak Taba dan keluarganya jatuh miskin. Penduduk Condet banyak bersimpati sekaligus marah atas nasib yang menimpa Pak Taba, tak terkecuali tokoh karismatik mereka yang bernama Haji Entong Gendut. Dia merasa gerah karena cerita kompeni menggusur tanah orang Betawi sudah terjadi ratusan kali. Penyitaan oleh pemerintah Hindia Belanda sangat lazim pada tahun 1900-an. Itu terjadi karena kebanyakan rakyat tidak sanggup membayar belasting atau pajak tanah yang diterapkan. Jumlah pajak yang dikenakan Belanda pada para pribumi di tanah jajahan memang terbilang fantastis. Bahkan dari pengumpulan pajak ini saja Belanda bisa menutup 30% kebutuhan APBN mereka pada masa itu. Karena tidak tahan melihat penderitaan rakyatnya, Haji Entong Gendut kemudian bermusyawarah dengan tokoh-tokoh Condet lainnya seperti Haji Ahmad Wahab dan Haji Maliki. Keputusan pun lahir, mereka harus melawan. Maka pada 5 April 1916, sekitar jam 11 malam, ketika Haji itu memimpin 30 pemuda bergerak ke arah kediaman Lady Rawlinson di Villa Nova. Dengan gagah berani mereka menghentikan pesta tari topeng yang menyertakan juga kegiatan judi dan pelacuran. Saat ditanya oleh mantri polisi alasan penghentian itu, Haji Entong menjawab, "Ini semua demi agama." Penghentian itu ditafsirkan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bentuk pembangkangan pada pemerintah dan sikap keberagaman yang radikal. 4 hari kemudian, menjelang asar, ratusan orang yang terdiri dari serdadu marsose, centeng-centeng tuan tanah, dan para opas mengepung rumah Haji Entong di Batu Ampar. Setelah mengepung sekitar lebih dari 1 jam, sekitar pukul 4 sore itu, Haji Entong pun keluar. Bersamaan keluarnya Haji Entong, dari semak-semak bermunculan puluhan jagoan Condet. Pertempuran pun berjalan secara tidak seimbang. Dentingan golok dan tombak terdengar nyaring bersanding dengan suara tembakan dari senapan para serdadu marsose. Haji Entong sendiri bertempur bak harimau lapar. Dengan sebilah golok dan tombak berbendera merah dihiasi bulan sabit putih, dia mengamuk. Dari mulutnya tak henti-hentinya terdengar takbir dan teriakan sabilillah. Menjelang maghrib, puputan di Batu Ampar itu berakhir. Tanah Batu Ampar yang berwarna merah semakin merah karena darah. Di bawah pohon duku dan rimbunan pohon salak, puluhan mayat bergelimpangan, termasuk mayat beberapa pemuda Condet dan para haji Betawi yang ikut bertempur. Mayat Haji Entong sendiri tak pernah jelas keberadaannya. Ada 3 versi cerita rakyat Condet berkaitan dengan hal ini. Pertama, mayatnya di bawah hanyut arus sungai Ciliwung saat dia terdesak ke arah sungai lalu tertembak mati.
Versi kedua, mayat Haji Entong diangkut Belanda lalu dimakamkan di sebuah tempat di Bogor. Versi terakhir adalah versi yang paling tragis. Mayat Haji Entong diceburkan oleh Belanda ke Laut Jawa. Versi mana yang betul tidak ada seorang pun yang berani menjaminnya. Namun yang jelas, upaya perlawanan itu seolah memicu tumbuhnya haji-haji pemberontak di kawasan lain. Di Tanah Abang misalnya, muncullah sosok Haji Sabeni yang menjadi pembela rakyat kecil. Lantas di Kemayoran terkenal pula nama Haji Ung sebagai palang dade masyarakat setempat saat memiliki masalah dengan Belanda. Bisa jadi karena sikap patriotik para haji saat itu, banyak nama jalan di Jakarta kemudian menggunakan nama mereka. Sebuah simbol kebanggaan rakyat Betawi akan leluhur mereka yang pahlawan. Demikian sekilas tentang peristiwa Condet dan kisah Haji Entong Gendut. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silahkan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.